Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Tribuners. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita di program Live Report on the Spot bersama saya Muhammad Fadli Ali. Seperti biasanya sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah atau jam 2 siang, reporter kami di 24 kabupaten kota akan mengabarkan aktivitas atau kejadian yang terupdate di daerah mereka masing-masing. Untuk hari ini ada dua daerah, yakni Kota Makassar dan Kota Palopo. Untuk yang pertama, kita sudah tersambung dengan reporter kami, Muslimin Emba dari Kota Makassar. Apa kabar, rekan Emba? Ya, rekan Fadli, alhamdulillah. Baik. Ya, rekan Emba akan menjelaskan sedikit terkait bagaimana sebuah sidak yang dilakukan Satpol PP yang kemudian mendapatkan anggota LSM di salah satu tempat inap di Kota Makassar. Bisa dijelaskan, rekan Emba? Ya, baik, rekan Fadli dan Tribuners, dapat saya jelaskan bahwa Sabtu malam atau malam Minggu di Kota Makassar, Dinas Sosial Kota Makassar bersama Satpol PP dan di backup oleh personel Polrestabes Makassar itu melakukan razia wanita tunasusila atau WTS di sejumlah penginapan atau wisma yang ada di sekitaran Nusantara. Itu menyasar ada 4 penginapan yang disasar untuk menjaring wanita tunasusila ataupun pasangan yang tidak resmi. Dalam hal ini pasangan bukan suami istri yang didapati berduaan di dalam kamar. Dalam itu beberapa terjadi, satu adalah oknum LSM yang pernah viral terkait saat dia bersitegan dengan petugas keamanan bank beberapa bulan lalu. Rekan Fadli. Ya, rekan Emma, mungkin bisa jelaskan lebih rinci berapa jumlah warga atau oknum yang diamankan oleh pihak Satpol PP bekerjasama dengan dinas dan aparat terkait, rekan Emma? Ya, dalam razia itu total ada 4 tempat yang disasar dengan jumlah pasangan yang terjaring itu ada 8 pasang atau 16 orang, terdiri dari 8 pria dan 8 wanita. Ini ke-8 pasangan ini didapati berduaan di dalam kamar tanpa dilengkapi dokumen pernikahan yang sah begitu. Setelah diperiksa dokumen baik KTP-nya, ini 8 pasangan ini tidak mampu menunjukkan terkait hubungan resmi ataupun ikatan pernikahan antara keduanya. Makanya dari hasil pemeriksaan dokumen itu, mereka pun digelandang ke truk Dalmas untuk kemudian dibawa ke kantor Satpol PP, lalu digiring lagi ke dinas sosial untuk di asesmen. Fadli. Ya, rekan Emba, asesmen di dinas sosial, bisa dijelaskan seperti apa yang kemudian dilakukan dinas sosial dengan adanya 8 pasang yang terjaring pada razia malam minggu lalu, rekan Emba? Ya, untuk proses asesmen di dinas sosial sendiri itu meliputi terkait mulai dari pendataan dari pasangan yang terjaring. Setelah itu ketika mereka tidak mampu menunjukkan bukti pernikahan yang sah, itu kemudian akan dirujuk ataupun dipindahkan ke panti rehabilitasi khusus menangani wanita tunasusila. Untuk prianya mereka akan dilatih terkait keterampilan seperti menjahit misalnya, ataupun keterampilan lain yang kemudian mereka diarahkan untuk nantinya dapat berwirausaha begitu. Untuk pasangan yang nantinya ketika proses asesmen mampu menunjukkan dokumen ataupun keduanya sepakat untuk tidak mengulangi perbuatannya, dibuatkan surat semacam surat kesepakatan pernyataan begitu, mereka akan dipulangkan. Namun ketika si wanita ini terbukti bahwasanya memang
pekerja seks komersial misalnya, itu akan dipindahkan ke panti rehabilitasi. Fadli. Lalu bagaimana dengan ini kan tadi si wanitanya, si laki-lakinya ini seperti apa rekan? Ya, si laki-lakinya itu tadi dia diberikan surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan ketika masih nanti didapati, itu akan juga dirujuk ke panti sosial tadi untuk kemudian diberikan pelatihan, diikutkan kegiatan seperti kewirausahaan begitu, agar bagaimana selepas waktunya itu sekitar 2 minggu, setelah 2 minggu menjalani proses pelatihan, pembinaan, keagamaan juga, mereka baru bisa dibebaskan. Fadli. Informasi terakhir tidak ada yang dibebaskan rekan Imba atau sudah ada hasilnya? Untuk informasi terakhir, beberapa dari wanita ini itu sudah dipindahkan ke panti sosial. Info terakhir ada 4 wanita itu sudah direhabilitasi begitu. Tapi untuk sebelum-sebelumnya, karena ini sudah berlangsung sebulan terakhir ini, itu sudah sekitar 16 sampai 18 lah, atau belasan lah begitu, yang wanita yang terjaring, yang terbukti memang WTS, itu sudah menjalani rehabilitasi di panti sosial. Fadli. Ya, mungkin rekan Imba ada wawancara terkait hal tersebut. Ya, saat setelah penggerebekan itu sudah ada wawancara dengan PLT Kadis Sosial, Bapak Muhyiddin Mustaqim, terkait penggerebekan malam Minggu kemarin. Berikut kutipannya. Sudah terjadwal ya, sesuai dengan surat perintah, kita memang melakukan secara tertib. Ada beberapa pasang, ini kan sementara kita asesmen, kemudian tadi ini memang kita ada beberapa yang memang yang kita rahasia, salah satu yang tidak kooperatif di dalam ini, namun pada prinsipnya ternyata setelah kita lakukan dia akan mengaku suami istri, padahal setelah kita lakukan ini ternyata dia bukan. Dan yang kita sesalkan di sini adalah dia tidak kooperatif, dia akan melawan dengan petugas dan mengatasnamakan juga suatu lembaga ya, mengatasnamakan lembaga bahwa dia adalah seorang pimpinan. Dan ini yang kita sesalkan, bahwa sebagai lembaga kontrol sosial atau LSM mengatasnamakan dirinya. Nah ini yang merasa bahwa dia tidak menerima. Nah tentu yang kami lakukan adalah kami hargai, tapi ini kan bukan lembaganya, tetapi dia adalah oknum ya, pribadinya mereka. Sehingga tadi ini yang ya sampai apa namanya? Sampai ini sampai ya mengancam lah seperti itu. Ada berapa tempat tadi Pak Kadis? Kalau tadi tempat ada 4 lokasi. Jadi tadi itu yang salah satu yang kami sampaikan tadi itu adalah di penginapan, salah satu di sebuah penginapan ya. Jalan mana itu? Ya di jalan Bali tadi, jalan Bali. Jadi total berapa tadi Pak Kadis yang diamankan? Yang diamankan tadi ada 8 berapa pasang tadi? 8 pasang. Apa ini masih terus dilakukan Pak Kadis? Terus kita lakukan, karena ini memang sudah rutin kita lakukan dan memang sudah ada kita di dalam program kami itu memang ada. Jadi termasuk yang itu yang saya harus katakan bahwa tentu dasarnya kami adalah mengutamakan pengaduan masyarakat. Nah, tentu apa yang kami lakukan ini itu kan yang menjadi pertanyaan juga, mereka tidak menerima bahwa ini kita legal, bahwa kami mengeluarkan surat perintah. Kami ini adalah 3 unsur yang turun dari pihak dinas sosial, kepolisian dengan satpol pp. Nah, tentu kita juga melakukan bukan berarti melakukan bahwa kita bersifat humanisme, tetap mengedepankan hak asasi mereka. Nah, tentu kita juga butuhkan adalah kejujuran. Ya, rekan Fadli, setelah tadi penjelasan dari PLT Kadis Sosial, di mana beliau mengatakan saat melakukan razia di malam Minggu itu, sang oknum LSM ini sempat tidak
kooperatif begitu, enggan diperiksa dan enggan dibawa petugas Satpol PP ke Tegalmas. Namun setelah beberapa saat berdebat begitu atau berbincang, kemudian oknum Satpol PP tersebut bersedia mengikuti perintah petugas untuk turut ikut naik ke truk Dalmas lalu dibawa ke kantor Satpol PP untuk di asesmen. Fadli. Iya, terima kasih Muslimin Emba langsung dari Kota Makassar. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Tetap jaga protokol kesehatan rekan Imam. Ya, Tribuners, itulah tadi laporan pertama kita langsung dari Kota Makassar bersama rekan kami Muslimin Emba. Sebelum kita ke Kota Palopo bersama rekan kami Arwin, kita rehat.